Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita ngobrol lanjut lagi dengan Pak Holil dan juga Pak Joni, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana antusiasme masyarakat di Stasiun Senen. Apakah pagi hari ini ada yang sudah mulai cari-cari tiket buat mudik, langsung datang ke stasiun, atau kondisinya seperti apa? Sudah ada rekan kami Jasmine Rahmadi di sana yang akan memberikan informasinya langsung. Jasmine. Ya, selamat pagi Maria, Bayu, dan juga pemirsa. Memang jika membahas mengenai pembelian tiket mudik, saat ini pembelian tiket mudik ini hanya bisa dibeli secara online, artinya ini melalui website ataupun aplikasi PT KAI, serta juga melalui platform yang bekerja sama dengan PT KAI. Karena untuk pembelian di loket yang berada di Stasiun Senen ini hanya bisa dilakukan 3 jam sebelum keberangkatan. Nah, berdasarkan data terakhir, memang selama masa periode mudik nanti ini sudah terdapat total 155.000 tiket kereta api yang terjual, atau khususnya ini dari periode 22 April sampai 30 April 2022, dan kami pun akan terus memperbarui data tersebut. Nah, Maria, Bayu, dan juga pemirsa, memang sebelumnya pemerintah ini sudah memperbolehkan adanya perjalanan mudik, sehingga memang PT KAI ini juga sudah mempersiapkan angkutan mudik dari H-10 Lebaran hingga H+10 Lebaran, atau lebih tepatnya dari tanggal 22 April sampai 13 Mei 2022. Dan untuk pembelian tiket mudik sendiri ini bisa dilakukan H-45 keberangkatan, artinya memang ini masyarakat mendapat keuntungan karena dapat menjadwalkan keberangkatan mereka dari jauh-jauh hari. Dan memang diestimasikan bahwa nantinya PT KAI ini atau khususnya Daop 1 ini akan memberangkatkan sekitar 57 perjalanan kereta api perharinya yang dapat mengangkut hingga 33.000 penumpang. Dan untuk kapasitas di dalam kereta api sendiri ini adalah 100% untuk kereta api jarak jauh, sementara untuk kereta api lokal ini hanya 70% saja. Dan memang sebelumnya pemerintah juga sudah menyatakan bahwa untuk pelaku perjalanan mudik ini wajib divaksinasi booster, artinya untuk calon penumpang yang sudah divaksin booster nantinya tidak perlu menunjukkan hasil rapid test antigen ataupun PCR negatif. Namun yang perlu kami tekankan untuk saat ini peraturan yang berlaku di Stasiun Senen adalah untuk calon penumpang yang sudah divaksin lengkap ataupun dosis kedua ini sudah tidak perlu menunjukkan hasil rapid test antigen ataupun PCR. Artinya memang saat ini untuk vaksinasi booster ini belum diwajibkan, namun tentunya peraturan ini akan dikaji kembali di saat masa periode mudik nanti. Dan pemirsa, memang sebelumnya Komisi 6 DPR RI juga sudah menggelar rapat dengar pendapat dengan PT KAI, di mana tentunya pihak DPR ini menegaskan untuk PT KAI tetap menerapkan protokol kesehatan di masa periode mudik berlangsung. Di antaranya adalah dengan memperlakukan etiket dan juga menjaga kebersihan di dalam gerbong kereta api. Sementara itu untuk suasana pada pagi hari ini di Stasiun Senen memang sudah terpantau cukup ramai, Bayu, Maria, dan juga pemirsa, namun kami belum melihat adanya lonjakan penumpang di sini. Dan kami pun tadi sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang, di mana sebagian besar dari mereka ini adalah yang ingin melakukan perjalanan keluar kota untuk tugas ataupun untuk jalan-jalan biasa, artinya bukan yang untuk melakukan perjalanan mudik, karena untuk periode mudik sendiri nantinya baru akan dimulai pada tanggal 22 April 2022. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Maria dan Bayu. Ya, terima kasih Jasmine Rahmadi melaporkan langsung dari Stasiun Senen. Sudah mulai ramai ternyata ya. Tapi ada yang kerja tadi sama jalan-jalan. Betul. Yang mudik juga. kayaknya belum terpantau ya. Nah, perlu pertanyaan juga Bayu, apakah kemudian jalan-jalannya sampai nanti setelah Lebaran baru pulang atau gimana? Sekalian mudik kalau gitu. Pak Joni, izin konfirmasi Pak. Tadi diinformasikan oleh rekan kami, Jasmine begitu ya, bahwa tiket untuk masa periode mudik ini hanya bisa dibeli di online, dan untuk datang langsung ke stasiun paling tidak untuk pembelian 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi artinya untuk tiket mudik ini bisa nggak sih Pak kalau kita beli jauh-jauh hari, tapi mau belinya ke stasiun aja gitu? Ya, jadi memang untuk tiket mudik ini kita sediakan di channel-channel resmi penjualan KAI secara online. Nah, untuk di stasiun itu ada yang namanya juga tiket khusus, artinya penjualan langsung. Ya, penjualan langsung itu artinya penumpang datang ke stasiun bisa langsung membeli tiket keberangkatan di hari itu juga. Nah, di stasiun kami juga melayani tiket-tiket untuk pemesanan. Ada yang namanya tiket untuk pemesanan
rombongan dan tiket untuk pemesanan-pemesanan yang lainnya. Nah, untuk kami sampaikan juga Mbak Maria dan Kang Bayu bahwa selama masa angkutan lebaran ini kereta api menjalankan total ada 8.815 perjalanan atau rata-rata per hari 401 kereta api tiap hari yang kita jalankan untuk melayani masyarakat selama masa angkutan lebaran ini. Adapun yang lainnya, dalam rangka kesiapan itu juga kami menyediakan ada sekitar 459 lokomotif dan sekitar 1.600 gerbong yang kita siapkan armadanya untuk mengangkut atau melayani masyarakat selama masa angkutan lebaran ini. Itu Mbak Maria. Ya, Pak Joni, tanggal-tanggal berapa saja sih Pak yang jadi pilihan favorit para pemudik di mudik lebaran tahun ini, Pak? Ya, kalau kita bicara ini ya, arus balik ya, kami memprediksi bahwa puncak arus mudik itu akan terjadi di tanggal 30 April dan tanggal 1 Mei. Sementara untuk arus balik kami prediksi itu di angkutan kereta api akan terjadi di tanggal 7 dan tanggal 8 Mei. Ini yang merupakan puncak arus mudik dan arus balik. Seperti itu, Mbak Maria. Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Holik. Pak Holik, tadi Pak Holik kan sudah menyebutkan ada 3 hari sebelum Lebaran begitu ya menjadi puncak arus mudik itu di Bandara Suta. Nah, memastikan bahwa tidak ada antrian satu, kemudian penumpang yang datang ke area bandara pun sudah nyaman gitu, mulai cari tempat parkir, ketika menurunkan koper, nunggu di boarding room dan lain sebagainya. Atau menunggu ya pada saat boarding. Gimana Pak Holik? Iya, seperti saya sampaikan tadi Pak Bayu dan Bu Maria bahwa pertanggal 1 April ini kami sudah mengoperasikan kembali Terminal 1A. Nah, tujuannya adalah untuk mengurai kepadatan penumpang yang akan melakukan perjalanan via transportasi udara. Tentu ini juga untuk aspek kenyamanan penumpang dan kelayakan parkirnya tentunya. Karena kami melihat apabila kami tidak membuka Terminal 1A dan penumpang sudah mencapai 100.000 per harinya, tentu ini akan membuat ketidaknyamanan bagi penumpang. Oleh sebab itu kami sudah mengoperasikan Terminal 1A untuk menambah kenyamanan penumpang baik di terminal maupun di parkir. Dan kami juga secara fasilitas sudah menyiapkan atau mengantisipasi apabila akan terjadi lonjakan di masa angkutan lebaran ini, yaitu mengoperasikan self check-in yang sudah ada. Memang beberapa waktu ini kami tetap mengoperasikan self check-in untuk mengurai penumpang yang melakukan check-in di counter maskapai. Demikian. Oke, saya satu lagi ke Pak Joni mungkin ya. Pak Joni, dengan ada ketentuan membeli tiket 3 jam sebelum keberangkatan gitu ya, nanti di periode yang sudah ditentukan oleh PT KAI, itu kan saya membayangkannya mungkin nih, karena mungkin sudah tahu semua, akhirnya banyak masyarakat yang berburu datang ke stasiun gitu. Itu artinya mereka akan datang mungkin lebih dari 3 jam gitu, nunggu dulu di loket gitu. Nah, memastikan bahwa tempat tunggunya areanya nyaman gitu. Kemudian apakah diperkenankan nih Pak nanti di area tunggu di stasiun gitu mengantri panjang, ada tempat khususnya atau gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi pertama kami ingin sampaikannya bahwa kita menghimbau masyarakat untuk memesan tiket itu jauh-jauh hari dan melalui online ya, itu lebih mudah, lebih efektif dan tentu lebih efisien. Apalagi saat ini kami membuka layanan pemesanan tiket itu H-45 hari. Artinya masyarakat sebenarnya sudah bisa memesan tiket ya dari hari ini sampai 45 hari ke depan itu sudah dipesan. Memang ada ruang yang banyak bagi masyarakat untuk bisa merencanakan perjalanannya. Namun ketika mereka tetap ingin membeli stasiun, tentu kita sudah menyiapkan antisipasi jika terjadi antrian. Maka dari itu di stasiun-stasiun kami tetap memasang marka jaga jarak, kemudian juga kami menyiagakan petugas-petugas kita, petugas security, ya, kemudian juga petugas layanan stasiun lainnya untuk memastikan bahwa ketika terjadi antrian mereka tetap memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat. Kemudian juga kita
tentu akan memfasilitasi itu dengan berbagai macam fasilitas yang ada di stasiun, misalnya ruang tunggu atau juga kursi-kursi untuk bisa mereka menunggu sembari untuk membeli tiket tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Holik atas informasinya pagi hari ini. Semoga nanti pada masa mudik Lebaran tahun ini bisa lancar semua terlaksana. Amin. Terima kasih, assalamualaikum. Oke, kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi.